Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selamat pagi. Halo, apa kabar? Lama ya nggak jumpa ya. Ibu gimana Bu Alhamdulillah. kabarnya? Oh, saya selalu baik, sehat, alhamdulillah. Oke, kita memang nggak pernah ketemu ya, karena memang kita kondisi yang tidak bisa memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, tatap muka, nggak masalah ya. Karena memang kita sudah bertemu secara daring. Hal ini pun suatu hal yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Gitu ya. Kalian juga ya, walaupun mungkin kita KBM-nya secara daring gitu ya, tetap semangat gitu ya. Oke, ini yang sudah saya lihat siswanya banyak yang mengikuti, alhamdulillah. Kita langsung bisa mulai saja. Jadi, mohon maaf, ini yang mic-nya masih dinyalakan, tolong dimatikan dulu, biar suara saya kedengaran jelas sama teman-temannya. Yang mic-nya masih dinyalakan. Cinta, Erina, sama siapa yang masih nyala ya? Oke, ini kan jadi suaranya fokus ke saya. Oke, jadi untuk layanan daring kali ini nanti Bu Guru akan menyampaikan materi ya, materi tentang profesi dalam meningkatkan taraf hidup, gitu ya. Jadi silakan nanti kalian saling berdiskusi ya, jadi saling mengeluarkan pendapat. Saya pengen kalian semuanya aktif gitu ya dalam berpendapat. Gitu. Jadi sebelumnya saya nanti akan meng-share presensi ya nanti di WhatsApp grup lewat Google Form. Silakan nanti tinggal diklik, diisi ya nanti setelah kegiatan ini selesai ya. Silakan diisi nama dan kelasnya gitu ya. Jadi biar nanti untuk kelengkapan administrasi bebas ya. Gitu. Terus ini masih semangat ya pagi ya? Masih semangat. Ini walaupun secara daring nanti akan berapa saya sampaikan tata tertib dalam KBM daring gitu ya. Jadi nggak cuma dalam tatap muka saja yang ada tata tertibnya. Jadi walaupun daring nanti saya minta kemarin kan saya sudah share untuk jadwalnya jam 8:30 gitu ya. Jadi walaupun secara daring saya share 8:30, nanti untuk siswa diharapkan tidak ada yang datang terlambat gitu ya. 8:30 kan sudah harus join ke room Zoom gitu ya. Jadi ini memang nggak apa-apa misalkan ada beberapa kendala sinyal gitu ya, itu yang bisa saya maklumi. Misalkan Bu sinyalnya susah, saya baru bisa joinnya jam 8:30 lebih gitu, saya bisa maklumi. Tapi misalkan nanti kendalanya ternyata saya baru bangun tidur Bu jam 8:30 lebih gitu, saya baru bisa join, itu yang tidak bisa saya maklumi begitu ya. Jadi walaupun daring silakan nanti datangnya harus tepat waktu sesuai dengan jam yang saya sampaikan kemarin. Terus yang kedua, walaupun ini KBM-nya daring, silakan untuk saya sih sudah melihat ya untuk pakaian dan semuanya itu sudah rapi dan sopan gitu ya. Yang perempuan ya pakai kerudung gitu ya, yang laki-laki ya sudah rapi gitu ya. Jangan misalkan baru bangun tidur pakai piyama, pakai daster langsung join gitu ya. Walaupun kita kan ini cuma beda aplikasi aja, biasanya di bangku kelas gitu ya. Sekarang kita lewat HP, lewat laptop gitu ketemunya. Jadi silakan pakaian bisa menyesuaikan gitu ya, yang rapi, yang sopan. Ini saya lihat memang sudah rapi dan sopan ya, untuk yang mas-masnya sudah ganteng, mbak-mbaknya sudah cantik gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, silakan nanti ini karena sistemnya daring, kita mengandalkan sinyal. Silakan nanti kalian saya larang untuk membuka aplikasi lainnya selain Zoom ya. Jadi takutnya kalian sambil WA misalkan ya, itu kan nanti selain pertama kalian nggak fokus gitu ya, kurang fokus dengan materi yang saya sampaikan. Yang kedua juga nanti takutnya memperburuk sinyal juga gitu kan. Apalagi Zoom ini kan memang lumayan banyak kuota yang tersedot gitu ya. Jadi kalau nantinya dicampur dengan membuka WA, membuka Facebook dan yang lainnya, nanti takutnya konsentrasi kalian tidak fokus juga akan memperburuk sinyal. Gitu ya. Paham ya untuk tata tertib di KBM daring kita pagi ini? Paham? Ya, siap? Paham. Paham, Bu. Ini biar semangat lagi, saya adakan ice breaking ya. Jadi kayak semacam pemanasan, tapi di BK gitu. Jadi pemanasan itu tidak cuma pas olahraga ya, di BK, tapi nggak saya lari-lari atau push up atau sit up gitu ya. Kita pemanasannya biar pikirannya fresh gitu, biar semangat. Nanti saya akan share, bentar.
Saya share. Coba salah satu open mic sudah kelihatan belum yang saya tampilkan? Sudah kelihatan? Belum. Oh, sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya? Oke. Kalau sudah, ini akan ada ice breaking. Jadi cara meningkatkan konsentrasi, gitu ya. Silakan nanti kalian secara bersama-sama. Ini nanti akan saya tampilkan slide, gitu ya. Saya akan tampilkan slide, ya. Jadi tugas kalian itu adalah mengucapkan warna. Ingat, yang dibaca itu warnanya, bukan tulisannya. Ya, paham perintahnya ya, tulisnya ya. Paham. Oke, kalau sudah paham, kita mulai. Silakan dibaca secara cepat dan bersamaan. Kita latihan dulu ya. Oke, kita latihan dulu. Silakan dibaca. Merah. 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 Kuning. Ini Hijau. hijau. Ini Siap. ini apa ini? Biru. Kalau ini Putih. putih. Ini Abu-abu. abu-abu. Ini Ungu. Merah. tadi ada yang bilang ungu. Ingat yang dibaca itu warnanya. Nih. Merah, woi. Merah. Lanjut. Putih ya. Terus apa ini? Ungu ya, bukan hitam ya. Ungu. Lanjut. Merah. Ini apa ini? Biru. Ini. Kuning. Ini. Ungu. Kuning. Apa? Ada yang bilang putih tadi. Ini apa ini? Kuning ya. Apa ini? Hijau. Ini apa ini? Hah? Ungu. Kalau di tampilan laptop saya warnanya agak putih keunguan ya. Ya. Oke. Ya. Oke, saya stop dulu. Ya, oke. Silakan mic-nya dimatikan dulu lagi. Oke. Gimana tadi sepintas mic-nya dimatikan yang masih nyala? Ya. Tadi sepintas saya dengar ada yang salah menyebutkan ya, warnanya yang ditampilkan kuning, menyebutnya putih. Nah, itu tandanya apa itu? Berarti pertanda apa itu? Kurang fokus. Sudah pada sarapan ya? Sarapan belum? Apa baru bangun tidur langsung join? Sudah lah itu. Tapi masih ada beberapa yang nggak fokus gitu ya. Makanya silakan nanti untuk ketika kita masuk ke materi, fokusnya lebih dikonsentrasikan ke saya ya, untuk setengah jam ini, minimal setengah jam lagi, fokusnya ke saya gitu ya, jangan mikirkan yang lain dulu. Gitu ya. Itu sudah semangat ya? Sudah semangat? Sudah siap mengikuti kegiatan layanan daring bersama saya? Siap? Siap? Oke, kalau siap, kita langsung mulai saja. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Silakan nanti dipahami, dicermati, diperhatikan dengan baik. Nanti sampling berapa anak, 2 anak atau berapa untuk menyampaikan pendapatnya ya. Kira-kira materi apa sih yang tersampaikan dari video yang saya putar. Bentar, saya share dulu bentar. Tuh. Nanti sudah bisa terlihat belum di layar kalian? Jangan malu
menjadi seorang petani. Jangan malu di sawah, jangan malu kotor-kotoran. Karena dari kotor, dari malu kalian itu bisa menghasilkan uang yang besar. Perkenalkan, nama saya Raga, umur saya 24 tahun. Asal saya dari Desa Namungan 1 Sleman Betul. Saya dulunya seorang pengangguran, kerja serabutan. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta menjadi seorang OB. Dan di situ gaji saya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan saya sehari dan keluarga saya. Di situ saya bekerja selama 2 tahun menjadi OB, dan ternyata tuntutan ekonomi keluarga saya semakin besar. Dan di situ saya juga berpikir lagi mencari peluang usaha apa yang cocok buat diri saya, buat keluarga saya. Sedangkan modal pun tak ada. Nah, dari situ kebetulan mertua saya punya cukup lahan untuk saya garap. Awalnya dulu saya menghiraukan petani itu apa. Dia kotor, panas, melelahkan. Sedangkan untuk orang muda seperti saya, pertanian itu sepertinya susah. Di situ saya bisa belajar dari mertua saya dulu, gimana cara menanam bawang merah, bagaimana cara menanam cabai yang benar. Dari situ selama 2 bulan ternyata penghasilan menanam bertani bawang merah itu cukup menggiurkan, dan saya memutuskan untuk bertani. Dari awal 2016 saya bertani sampai sekarang, alhamdulillah penghasilan saya cukup besar. 80 kilo dari bibit saya bisa menghasilkan uang kurang lebihnya 20 juta sekali panen. Dari penghasilan bertani saya itu alhamdulillah bisa kecil-kecilan, bangun rumah, istilahnya menyenangkan anak istri. Dan dulu saya itu pertama kali di pertanian itu dipandang sama orang-orang kampung saya itu dianggap orang remeh, istilahnya cengeng. Apakah kamu bisa bertani? Apakah kamu bisa kayak gini? Nah, dari orang-orang itu pun saya mengambil itu bukan seolah-olah jadi seperti bully atau untuk mengedonkan niat saya untuk jadi seorang petani. Saya itu balik menjadi motivasi biar saya bisa menjadi petani sukses. Juni, coba Juni. Kira-kira apa pesan makna yang terkandung di video tersebut? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oh ya. Dan kerjakan. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Jadi tadi video yang saya sampaikan itu kaitannya dengan materi kita. Jadi profesi dalam meningkatkan taraf hidup. Kalau kita membicarakan taraf hidup itu kaitannya pasti dengan apa? Taraf hidup, meningkatkan taraf hidup berarti kaitannya dengan apa? Uang atau mungkin kebutuhan sehari-hari. Oh iya, misalkan taraf hidup ya kaitannya dengan uang, Bu. Kalau kalian melihat pekerjaan yang kaitannya dengan uang, bisa menghasilkan uang banyak, kalian terfokusnya pada pekerjaan apa? ekonomi. Misalkan pekerjaan kok yang sekiranya menghasilkan uang banyak, kalian langsung terpikirkan pekerjaan apa itu? Misalkan usaha, dokter, bisnismen, bisniswati, iya ya, nanti yang terpikirkan di benak kalian kalau yang usaha ya atau pekerjaan yang menghasilkan uang banyak atau yang meningkatkan taraf hidup ya dokter, pilot, mungkin pengusaha gitu ya. Tapi berkebalikan dengan yang saya tampilkan tadi videonya ya, itu dia seorang petani gitu ya. Seorang petani tapi bisa menghasilkan gaji atau upah itu per bulannya 20 juta gitu kan. Berarti bisa dipahami pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidup itu tidak hanya terbatas pada
yang tadi saya sebutkan ya, bisnismen, dokter dan yang lainnya. Seorang petani pun kalau misalkan dia mempunyai motivasi kerja yang tinggi, punya disiplin yang tinggi, punya semangat dalam bekerja, punya daya juang yang tinggi gitu ya, tidak memungkiri ya dia juga bisa sukses gitu ya. Iya ya. Jadi misalkan ketika saya tanya, kalian cita-citanya apa besok ketika lulus? Besok cita-citanya apa sih ketika lulus? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses. Lebih spesifik pengen jadi apa? Kalau untuk pekerjaan pengen jadi apa? Lebih spesifiknya? Bisnis. Bisnis gitu ya. Atau mungkin Pengusaha. usaha gitu ya. Usaha, Bu. Ada yang pengen kepikir jadi pedagang gitu. Ada. Ada pedagang tapi yang misalkan punya cabang di mana-mana gitu ya. Iya, Ya, betul. itu memulai kita punya cabang di mana-mana itu dari mana? Itu mic-nya yang itu dimatikan dulu ya. Kita pengen jadi pedagang yang sukses punya cabang di mana-mana. Kita harus mulai dari mana? Dimulai dari mana? Dari nol. Dari Dari diri kita sendiri ya. Misalkan ya. Jadi hal yang kecil. Dari hal yang kecil kita harus membiasakan sifat-sifat yang tadi saya sebutkan kayak disiplin, motivasi kerja, daya juang yang tinggi itu harus tertanamkan dari dalam diri kita dulu biar kita punya impian sukses gitu ya. Misalkan pedagang yang punya outlet, misalkan punya cabang atau ya cabang di mana-mana ya itu harus kita memulai dari diri kita sendiri itu seperti itu. Makanya tadi pesannya ya seperti itu. Tidak usah malu misalkan saya besok jadi petani, saya jadi pedagang nggak apa-apa. Petani tapi punya sawah berhektar-hektar gitu kan. Atau mungkin pedagang tapi punya cabang di mana-mana. Atau mungkin penjahit tapi punya outlet atau punya toko baju di mana-mana. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang perlu kalian gali itu sikap di diri kalian, bukan jenis pekerjaannya. Jadi pekerjaan apapun ketika kalian menjalankannya dengan ikhlas, disiplin, bertanggung jawab, insya Allah ya nanti yang kalian dapat, yang kalian raih ya akan sukses gitu ya. Tapi berkebalikan halnya dengan ketika kalian punya cita-cita tinggi, saya pengen jadi dokter, Bu, saya pengen jadi pilot, tapi tidak disertai dengan sikap atau motivasi kerja atau semangat juang yang tinggi ya sama saja nihil, nol gitu ya, nggak ada hasilnya gitu ya, paham ya yang saya sampaikan dengan video yang tadi saya tampilkan. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau paham, saya langsung lanjut ke materi. Saya akan putarkan materi PowerPoint bentar. Saya akan sampaikan PowerPoint. Bisa terbaca di layar HP kalian ya? Bisa? Bisa. Bisa, oke. Jadi materi kita di pagi hari ini itu tentang profesi dalam meningkatkan taraf hidup, gitu ya. Coba Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu pengertian profesi? Silakan. Diana, Bu. Oh, Diana. Silakan Diana. Profesi itu apa sih? Profesi dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang sangat bergantung pada kemampuan ataupun suatu kegiatan kualifikasi. Oh ya, jadi mungkin menurut Diana itu suatu profesi itu suatu kegiatan yang sangat bergantung pada kualifikasi gitu ya. Gitu ya, atau mungkin sesuai dengan kebutuhan atau keterampilan seperti itu. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan pendapatnya Diana? Yang lain mungkin profesi itu apa sih? Ada yang mau berpendapat lagi? Rahman apa Wirahayu? Apa yang lain mungkin Nurul apa siapa? Profesi itu apa? Wirahayu, Bu. Oh iya, Wirahayu. Silakan, Dwi. Profesi adalah
Profesi. bekerja seseorang untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oh ya, jadi menurut Dwi itu profesi adalah suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, benar semua jawabannya. Applause dulu buat Diana sama Dirahayu ya, yang sudah berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Bagus, itu artinya kalian pede gitu ya. Oke, Bu Guru akan sampaikan tentang pengertian motivasi, pengertian profesi ya. Jadi profesi itu adalah sebagai suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, kualifikasi atau pelatihan tertentu gitu ya. Jadi keterampilan atau pengetahuan maupun pelatihan itu bisa didapatkan secara formal maupun non formal gitu ya. Ketika kalian nanti sudah lulus, misalkan ada pilihan saya pengen melanjutkan sekolah, berarti itu jalurnya yang formal atau non formal? Melanjutkan kuliah misalkan perguruan tinggi. Formal ya. Nah, itu bisa misalkan dijadikan jalan atau jembatan untuk kalian memperoleh profesi atau pekerjaan yang ingin kalian raih. Misalkan saya jurusannya tata niaga, Bu. Berarti nanti ketika lulus saya pengen menempuh jalur formal dengan mengikuti kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan misalkan ekonomi gitu ya, yang sesuai dengan jurusan kalian di SMK gitu ya. Yang misalkan linear, misalkan ekonomi, bisa manajemen, bisa akuntansi ya, nggak masalah, misalkan kan itu masih dalam satu ruang lingkup gitu ya. Jadi bisa yang secara formal didapatnya. Terus yang kedua mungkin dengan cara formal. Non formal itu kalau pengetahuan atau keterampilan didapatkan dengan cara non formal itu bisa mengikuti apa? Kalau yang formal tadi kuliah, kalau non formal apa? Kegiatan pelatihan-pelatihan apa kalau yang non formal? Kursus ya? Oh iya, kursus menjahit. Kursus menjahit. Kalian pasti kalau yang cewek kalau guru tanya punya bakat dan minatnya ya? Punya bakat minat ya? Iya. Bakatnya apa? Iya. Kalau bakatnya apa? Bakat dan minatnya apa? Bu, mungkin tadi ada yang bilang menjahit. Saya suka menjahit atau menggambar-gambar, Bu. Jadi saya pintar gambar, kalau disuruh gambar pola saya bisa gitu, bisa. Nanti ketika kalian lulus bisa mengikuti misalkan kegiatan menjahit atau apa gitu ya. Laki-laki bisa kegiatan misalkan komputer atau mungkin yang menggambar, desain dan yang lainnya seperti itu gitu ya. Jadi itu pengertian profesi. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Yang pertama, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus ya. Misalkan tadi ya, saya punya keahlian di bidang menjahit, saya profesi sebagai penjahit gitu ya. Saya sebagai dokter ya punya keahlian di bidang kedokteran. Saya seorang guru ya punya keahlian misalkan di bidang mendidik gitu ya. Seperti itu. Kalau yang kedua, mengabdi kepada masyarakat, kepentingan masyarakat. Kalau di lingkungan kalian, di tempat tinggal kalian, coba Bu Guru pengen tahu jenis profesi yang paling banyak itu apa contohnya? Petani. Petani ya. Petani juga mengabdi ya. Petani mengabdi ke kepentingan masyarakat ya. Kalau nggak ada petani kita mau makan beras pakai apa gitu kan? Oh, mungkin saya banyaknya itu Bu, banyak guru gitu ya, mengabdi ke masyarakat dalam hal pendidikan gitu ya. Atau mungkin dokter itu mengabdi dalam bidang pelayanan kesehatan seperti itu. Terus yang ketiga harus ada izin dalam menjalankan profesinya gitu ya, kayak seorang apoteker, dokter, psikiater gitu ya. Jadi juga ketika membuat atau membuat izin praktek harus ada izin. Terus mempunyai prestis yang tinggi dalam masyarakat. Terus yang terakhir dimilikinya organisasi profesional. Kalau misalkan guru tahu ada wadahnya, ada tempat apresiasi kumpulan guru, itu namanya apa? Kalau organisasi seorang guru namanya apa? Pernah dengar nggak? PGRI. PGRI ya. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau dokter? Pernah dengar kumpulan dokter? Kumpulan dokter IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Indonesia. Terus selanjutnya, nih ini ada SBI ya, ini jadi the cash law quadrant ya. Ini jadi ada pembagian jenis-jenis pekerjaan ya. Misalkan yang pertama ini dari employee ya. Jadi yang namanya employee itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa? Kalau employee?
Pekerja ya. Pekerja atau Karyawan. Karyawan atau pekerja. Karyawan ya. Karyawan. Dari misalkan SBI itu kalian bisa memilih salah satu di antaranya. Misalkan besok ketika lulus saya pengen jadi karyawan, Bu. Ya, jadi ya kalau karyawan berarti kan dia bekerjanya istilahnya nunut ya, mengikuti kepada orang lain. Nanti dia mendapatkan gaji atau upah gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan gitu ya. Makanya biasanya ya ini contohnya kalau yang pekerja biasanya apa? Buruh-buruh pabrik gitu ya. Buruh pabrik atau mungkin Iya. apalagi Iya. yang misalkan Karyawan Alfamart. ya karyawan Alfamart, terus Alfamart. yang dia kerja ikut ke orang lain itu yang namanya karyawan ya. Nanti dia dapat gaji tiap bulannya sebagai Iya. upah dari dia sudah bekerja. Itu seperti itu. Itu bisa jadikan pilihan nantinya. Terus yang kedua self employed. Ini berarti artinya apa? Kalau self employed Pengusaha apa ya? bekerja secara Bekerja mandiri. oh iya, Secara bekerja mandiri. secara mandiri. Berarti ini siapa contohnya? Kalau orang yang Guru, dokter. guru dokter bekerja tapi secara mandiri, punya usaha sendiri. Contohnya apa? Jadi dia dapat Dokter. rezekinya dari kegiatannya dia. Misalkan dokter yang buka praktek gitu ya. Misalkan di rumahnya dia buka praktek. Itu bisa masuknya ke self employed. Tapi kalau misalkan dokter yang kerjanya di rumah sakit, dia masuknya kemana? Ya. Kalau dokter yang masuk ke Karyawan. oh iya, kalau Employee. dokter yang kerja di rumah sakit masuknya ke employee karena dia karyawan rumah sakit, dapat gaji dari pemerintah dari rumah sakit gitu ya. Tapi kalau dia bikin praktek sendiri di rumah, dia masuknya ke self employed karena dia usaha sendiri gitu ya. Paham ya perbedaannya employee sama self employed ya? Misalkan Paham. wirausaha mau punya toko di rumah gitu ya, punya warung di rumah, itu kan usahanya dia sendiri, berarti dia dapat rezeki ya dari jasa yang dia lakukan sendiri, misalkan seperti itu, namanya self. Yang ketiga, business owner ya, jadi ini ada orang yang mencari rezeki dengan membuka suatu usaha, tapi dia juga menggaji orang-orang yang profesional untuk menjalankan usaha itu ya. Contohnya apa ini? Jadi dia selain punya usaha, dia juga menggaji orang lain. Gitu. Jadi seorang pengusaha yang misalkan punya banyak karyawan gitu ya. Nah, seorang pengusaha, misalkan pengusaha properti, dia kan ada bagian CS-nya, ada bagian adminnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya gitu ya. Itu masuknya ke business owner. Business owner. Terus apa lagi coba yang masuknya ke business owner? Usaha tapi menggaji orang lain. Restoran. Apa? Pengusaha restoran. Oh iya, pengusaha restoran. Berarti kalau pengusaha restoran, dia bisa dikategorikan ke business owner-nya dari mana? Tadi siapa yang berpendapat itu? Juni, apa siapa? Fitri ya? Kok bisa kamu bilang pengusaha restoran? Kenapa? Oh, karena pengusaha restoran misalkan ada bagian waitersnya Bu, gitu. Dia menggaji pelayannya, gitu ya. Ada bagian yang di kasir, dia menggaji kasir, gitu ya. Oke, ada bagian yang tukang masaknya, gitu ya. Kokinya, dia menggaji koki, ya bagus. Berarti paham ya untuk yang business owner ya. Terus yang terakhir itu investor. Investor berarti dia yang punya modal ya, penanam modal. Kalian kan orang ekonomi paham lah ya investor. Contohnya misalkan orang yang menginvestasikan dana untuk menghasilkan uangnya lebih banyak lagi ya. Ini yang namanya investor. Contohnya apa ini? Investor dari luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia gitu ya. Itu seperti itu. Jadi the cash flow quadrant itu ada 4. Yang pertama employee, yang kedua apa? Employee, business owner, dan investor. Silahkan nanti ketika lulus kalian Investor. kalian pengennya jadi apa? Oh saya pengennya punya usaha sendiri Bu. Berarti nanti masuknya ke self employed. Oh saya pengennya kerja sama orang lain. Saya pengen kerja di PT ini Bu. Ya nanti masuknya ke employed. Oh saya pengen jadi orang sukses menanamkan modal sendiri. Investor gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa memilih langkah mana yang akan kalian terapkan dalam ketika lulus nanti. Saya pengen jadi apa ya. Terus untuk yang terakhir ini ada karakteristik pekerjaan.
Ada 3. Yang pertama, pekerjaan yang tidak memiliki keahlian khusus. Yang kedua, pekerjaan yang memerlukan keahlian dari pelatihan. Yang terakhir, pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Kalau pekerjaan yang tidak memiliki keahlian khusus atau mungkin yang siapapun, orang siapapun itu bisa melakukannya. Contohnya apa? Mulung. Nggak punya. Oh iya. Mohon maaf ya, katanya pemulung, tukang becak. Ya itu kan mungkin setiap orang itu bisa melakukannya gitu ya. Nggak perlu yang keahlian khusus gitu ya. Atau mungkin apalagi ya, tukang bersih-bersih, penyapu di jalanan gitu kan. Itu kan bisa ya. Kalian kan udah biasa bantu-bantu nyapu atau mungkin apa itu. Jadi ada karakteristik pekerjaan yang semua orang bisa melakukannya, itu yang tidak memiliki keahlian khusus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pekerjaan yang memerlukan keahlian dari pelatihan. Contohnya apa? Oh iya. Oh iya, tukang servis, Bu. Tukang servis alat elektronik. Oh ya, tukang bengkel gitu ya. Terus mungkin apalagi? Sales. Sales mungkin harus Tukang punya. cukur. Tukang apa? Oh, tukang cukur. Iya. Ya, makanya yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Kalian untuk memperoleh itu bisa melalui yang tadi, yang non formal. Saya ikut kursus itu cara mendesain baju ya. Saya nantinya pengennya jadi seorang penjahit gitu ya. Berarti nanti karakteristiknya masuknya ke pekerjaan yang memerlukan keahlian gitu ya. Karena nggak semua orang bisa jahit gitu kan. Nah, iya, misalkan saya pengennya jadi tukang servis komputer, Bu. Ya itu, misalkan ya harus mengikuti kursus-kursus pelatihan komputer gitu kan. Makanya besok ketika kerja ya dia punya keahlian tersendiri dalam mengotak-atik komputer itu seperti itu. Terus yang terakhir, pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Contohnya apa? Dokter, guru, pilot, arsitek, iya. Polisi. Kalau dokter itu kuliahnya ambil apa? Kalau misalkan pengen jadi dokter, Bu saya besok pengen jadi dokter, ambil kuliahnya apa? Fakultas kedokteran. Kedokteran. Kalau guru? Dokteran. Kalau guru berarti masuknya ke jurusan apa? Kalau guru? Sarjana pendidikan. Oh iya, Pendidikan. pendidikan. Berarti sudah ada bayangan ya nantinya ya. Saya pengen jadi guru ya, saya harus kuliahnya ke. Dari materi yang tadi Bu Guru sampaikan, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kalian petik dari materi tadi? Silakan salah satu atau salah dua anak untuk berpendapat ya. Kira-kira kesimpulannya apa? Coba, Bu Guru pengen dengar suaranya yang lain. Coba, kesimpulan dari materi tadi itu apa? Pekerjaan kita harus tetap bekerja keras. Kita tetap apapun pekerjaan kita harus tetap kerja keras ya. Itu dari Juni. Yang lainnya? Coba yang lain. Kira-kira tadi kan ada macam-macam pekerjaan yang butuh keahlian khusus, butuh pendidikan formal gitu. Coba yang lainnya. Pendapatnya, kesimpulannya apa sih? Ayo, satu pendapat lagi Bu Guru pengen dengar. Tadi yang sudah kalian dengar presentasi atau mungkin pemaparan materi dari saya, kesimpulannya apa? Saiful mungkin? Apa Krisna? Apa Tahu, Bu? Ayo. Apa diraih lagi? Apa ya? Oh ini siapa? Tentang menyerah dan usaha. Usaha. Terus? Kira-kira sudah ada pandangan belum nanti ketika sudah lulus kalian mau pengen jadi employee, apa self-employed, apa business owner, apa mungkin investor, gitu sudah ada pandangan ya? Atau mungkin nanti pekerjaan saya Sudah, Bu. Yang tadi punya keahlian, atau mungkin yang setiap orang bisa melakukannya, atau mungkin yang formal untuk melakukannya. Itu ya, berarti paham ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nanti evaluasi. Nanti saya share di WhatsApp group gitu ya. Jadi silakan nanti dijawab. Kira-kira ada perubahan apa tidak pendapatnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru ucapkan terima kasih sudah mengikuti layanan daring di pagi hari ini. Sampai berjumpa
lagi ya untuk layanan daring berikutnya. Syukur-syukur nanti corona sudah hilang, kita ketemu lagi tatap muka gitu ya, temu tangan gitu ya. Kita syukur-syukur kita bisa ketemu secara luring gitu ya, nggak daring lagi. Gitu ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah itu yang seperlunya saja gitu ya. Tetap ketika keluar rumah juga cuci tangan gitu ya. Ya. Gitu ya. Jangan lupa terus juga Ya, Bu Guru. isi biar imunnya kuat. Gitu ya. Begitu. Tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru akhiri saja. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.